Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita sholawat singkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan malam ini menjadi manfaat buat saya pribadi dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, kalau seandainya ridho, kalau seandainya ikhlas, mau menerima apa yang saya sampaikan, yo monggo. Jadi ambil yang baik, buang yang tidak baik. Waktune guyon-guyon, waktune serius-serius. Waktune nembang-nembang yo nembang, waktune ngaji yo ngaji, waktune sholat yo sholat. Sing Kristen waktune ning gereja yo ning gereja. Wis urip digawe santai wae, digawe los dol, wis to manut karo aku penak-penak. Alhamdulillah, pada malam ini saya bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara, dan saya juga kebetulan baru mendarat dari daerah timur yang terpencil. Lalu saya sampai ke hotel, terus saya bersih-bersih badan, terus saya melakukan laporan kepada Sang Yang Halik, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang baru bisa santai. Saya ingin sedikit menyampaikan saudara, masalah apa sih? Masalah yang sangat sederhana, masalah karma ketika alam ini sudah bekerja. Ternyata sakit ya. Karma itu sangat menyakitkan bagi yang sudah mengalami itu. Dan apalagi ini sebuah karma yang terkadang orang ini banyak sekali mengabaikan. Banyak sekali orang itu yang bahkan mentertawakan yang namanya karma. Pedih dan sangat sakit sekali saudaraku. Karma itu tidak hanya individu saja, tetapi oleh sektor apapun itu bisa mendatangkan karma. Karma itu dapat dari mana? Salah satunya itu atas kehendak Allah. Karma yang hakiki itu adalah karma langsung alam. Yang menghukum itu langsung alam. Alam saudaraku. Jadi kita itu akhir-akhir ini memang sangat ruwet sekali ya. Media-media publik tentang sektor keagamaan, sektor pemerintahan, institusi, lembaga dan lain sebagainya ini saat ini sedang diuji. Sedang diuji tentunya sama Tuhan Yang Maha Esa. Lah, atas berkat rahmat Yang Maha Kuasa, saat ini saya perlu menyampaikan hasil daripada kajian-kajian ilmiah maupun secara goibiyah, secara fikih syariat ataupun secara hakikat. Saya perlu dan penting sekali menyampaikan daripada corolan dan rasa. Jadi ketika kita melakukan sebuah coro, langsung nes ngelakoni coro, langsung ngerasake opo sing dilakoni. Jadi kita ini sudah analisa semua. Dan aku ini gumun no. Kelemahan saya itu cuma nggak bisa ngomong, padahal ono ning kene kabeh lho. Masalahnya saya bukan orang intelektual itu ya. Saya itu bukan orang akademisi itu yang bikin susah ngomong. Tapi semuanya itu sebetulnya ada di sini, cuma ngomongnya yangel. Sing ngene wae. Kejadian demi kejadian ini perlu diperhatikan. Maka ketika sepanjang perjalanan ini, ya saya ini kan sudah bertahun-tahun ya melanglang buana bermusafir ya. Paling seneng sekali yang namanya konflik, masalah ya, yang keterkaitan tentang sosial, politik, agama. Ini kan sudah malang melintang ibaratnya ya, sudah malang melintang saya itu. Cuman ya itu tadi, dari malang melintang itu beberapa fokus yang saya fokuskan itu ya, beberapa poin-poin yang saya dapatkan itu dari pengalaman tentang saat ini itu adalah di tahun karma. Ini sampai dengan sebelum habis tahun ini adalah tahun karma.
Maka saya mengingatkan untuk pemerintah, mengingatkan untuk institusi dan apapun itu, termasuk individu, ya. Ini adalah tahun karma, hati-hati, ya. Saya itu memiliki beberapa pengalaman yang mungkin saja publik sudah mengetahui, tidak dapat diragukan lagi. Ketika saya itu membantah sesuatu isu yang memang mengancam kedaulatan, mengancam sebuah ideologi, dan itu kita lawan secara fight. Kita lawan terus tuh, kita lawan. Fighting tuh kita lawan. Ada beberapa yang saya sendiri pun kadang-kadang bertanya-tanya, kok aneh gitu loh. Ya. Dulu beberapa dari oknum-oknum sebuah lembaga yang mengatasnamakan agama, tetapi pada hakikatnya adalah membuat pecah belah agama, bikin rancuh kerukunan antar umat beragama. Dulu itu saya sengit dan saya itu cecar, saya kanter, saya suarakan apapun itu hasilnya, walaupun akan dicaci maki, mendapatkan hinaan, dianggap memusuhi umat sendiri, dianggap memusuhi muslim sendiri loh kan. Ini kadang-kadang orang tuh berpikirnya itu sangat cekak sekali. Maksud ya aku muslim musuhi muslim. Tetapi dulu saya berprinsip bahwa sejatinya muslim itu, musuh kita itu adalah di dalam keluarga sendiri. Ibarat kalau kita seandainya jihad fisabilillah, jihad amar ma'ruf nahi mungkar itu ya adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan sama dalam umat muslim pun sebetulnya yang merusak itu adalah dalam sendiri, di dalam Islam sendiri, di dalam muslim sendiri. Dan dulu saya berprinsip seperti itu. Lamban laun mulai dari semenjak kasus HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang memiliki paham-paham ingin merubah sebuah ideologi, merubah sistem tatanan bangsa negara yang sudah melalui ijtima para alim ulama terdahulu, sehingga negara kita ini dibentuk menjadi negara yang berasaskan Pancasila ini. Lalu mereka tiba-tiba datang sebuah pasukan yang mengatasnamakan HTI. Itulah kita suarakan dan alhamdulillah walaupun banyak musuhnya tetapi HTI itu dibubarkan. Ya. Ini secara lembaga, secara organisasi yang mengatasnamakan organisasi keagamaan, ya, termasuk HTI. Ada lagi sebuah organisasi yang pembela Islam, ya, ada di situ. Dulu memang saya sempat berseberangan dengan yang namanya FPI. Saya itu sangat cinta dan sangat simpatik sekali dengan yang namanya FPI. Tetapi akhir-akhir ini para intelektualnya sedang memainkan organisasinya yang saya telaah itu, bahwa organisasi tersebut itu untuk jihad, wadah jihad untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk menegakkan itu, termasuk ya juga untuk jihad fisabilillah. Tetapi ternyata ketika sudah tersentuh oleh politik ini intelektualnya ini akhirnya mabuk, akhirnya memiliki kepentingan yang sangat banyak sekali. Akhirnya saya sempat berseberangan karena itu saya anggap sangat ada keterkaitan dengan terorisme, dengan kelompok-kelompok ekstremisme, kelompok-kelompok radikalisme. Jadi HTI dibubarkan, pada mencrok menumpang di kubu FPI. Jadi sejatinya yang merusak FPI itu adalah orang-orang dari HTI. Akhirnya FPI yang dulu itu saya anggap itu adalah sebuah perjuangan yang sangat mulia, akhirnya tercoreng dan sangat kotor sekali. Oleh apa? Oleh kelompok-kelompok seperti itu. Sehingga dulu saya pernah mendengar dawuhnya Maulana Habib Rizik Syihab saat di panggung itu, bahkan beliau itu sangat mendukung ISIS. Nah itulah saya yang tadinya kecintaan saya terhadap beliau itu luar biasa, akhirnya menjadi rontok dan pecah seketika ketika ya Habib yang saya idolakan ini mendukung pergerakan ISIS.
Ya, bahkan dalam arena politik ini sangat mempengaruhi sekali stabilitas keamanan negara. Dulu itu ya seperti itu ya. Akhirnya karena berseberangan, saya ingin melakukan sesuatu. Saya ini adalah sampah masyarakat, salah satu sampah masyarakat yang ingin didaur ulang. Saya ini ingin mendaur ulang kesampahan saya supaya bisa bermanfaat sedikit. Akhirnya saya melakukan sesuatu bersama teman-teman dan tim. Saya membentuklah di situ yang namanya Siber NKRI. Ya, karena dulu itu berlawanan dengan yang namanya MCA, yaitu Muslim Cyber Army. Dan alhamdulillah MCA juga sudah tumbang. Sudah tidak ada lagi. FPI pun yang dulu ya walaupun orang-orangnya ada ya, masih ada ya. FPI pun akhirnya karena kita suarakan memang tidak baik saat itu. Akhirnya dibubarkan. Saya sangat menyayangkan sekali saat itu. Ya, karena ekstrim ya, ekstrim radikal itu. Ini FPI ini korban HTI sebetulnya. Jadi gara-gara HTI itu akhirnya nimbrung, terus ditumpang lagi urusan politik juga, para intelektualnya main. Para intelektual yang ada di FPI juga tersangkut tentang pemahaman radikalisme dan terorisme. Disitulah akhirnya kan. Lalu terakhir kemarin itu ada Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin itu ya sama seperti pergerakan-pergerakan atau sebuah lembaga. Mungkin yang tidak ada perizinan, tetapi tujuannya sama, ingin mendirikan sebuah negara Islam. Muaranya itu tetap kepada NII. Ya, seperti negara Islam Indonesia. Dulu seperti itu. Ketika Khilafatul Muslimin ini terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu ini konvoy ya, tidak ada orang yang menyuarakan. Memang saya orang pertama yang menyuarakan agar untuk membubarkan Khilafatul Muslimin. Karena ujung-ujungnya adalah untuk mendirikan khilafah. Entah itu khilafah Islamiyah, entah itu khilafah ala HTI, entah itu khilafah ala ISIS atau apapun itu yang ingin mendirikan untuk merubah ideologi bangsa negara kita. Akhirnya kita suarakan, alhamdulillah bisa viral dan itu menjadi atensi publik, dan akhirnya dibubarkan juga dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Ini adalah lembaga-lembaga yang dulu kita pernah sempat tangani untuk di media sosial. Lalu untuk masalah individunya seperti apa? Banyak sekali kejadian-kejadian. Banyak kejadian-kejadian seperti ada oknum pejabat, ada oknum yang korupsi. Kita suarakan, mereka semua sudah ditangkap. Untuk pribadi-pribadi ada yang terpapar untuk mereka adalah jaringan-jaringan terorisme. Kita juga sampaikan. Terakhir Fadlizon saja karena dia orang kuat ya. Fadlizon, dan itu dugaannya memang seperti itu. Fadlizon. Tetapi kita serahkan lagi kembali kepada pihak kepolisian ya. Karena khususnya kan untuk bab-bab seperti itu kan adalah yang ngurusin ini kan baik Intelkam, ada dari Densus 88, dari BNPT dan lain sebagainya. Lalu ada oknum-oknum lagi secara individu ya, tidak mewakili apapun itu, seperti ada salah satu oknum Habib ya. Habib yang melakukan yang mencabuli itu santri. Yang mencabuli santri. Nah, itu memang terbukti melakukan, bukti-buktinya ada, proses hukum, dan kita juga pernah menyuarakan itu supaya untuk segera diproses ya. Lalu akhirnya diproses dan sampai sekarang sudah menjalani proses hukum ya tentunya ya. Sebentar saya ngopi dulu. Lalu kita sambung lagi. Jadi beberapa, mulai dari lembaga, individu dan lain sebagainya, ini sudah semuanya sudah nih clear. Saya berprinsip masa bodoh saya musuh umat sendiri kayak, karena ini sangat berbahaya ketika dibiarkan. Kali ini ya, kali ini saya itu simpatik terhadap sebuah kasus yang memang yang model-model seperti itu kan saya gerak cepat ya bersama tim-tim kita, yaitu tentang permasalahan Sidikiyah kemarin. Sidikiyah itu saya kenal itu baru kemarin, kurang lebih 1 bulanan ini semenjak mencuat kemarin ya. Nah di situ karena ada permasalahan seorang putra kiai
putra kiai saat itu, namanya itu adalah Subeki. Namanya adalah Subeki. Ya, masih ingat ya semuanya ya. Lalu ketika kasus itu meletus, saya ini merasa aneh. Saya merasa aneh Bapak Ibu. Kok saya tidak seperti biasanya gitu loh. Entah ini feeling, entah ini saya menggunakan logika. Ya, saya menggunakan analisis secara ilmiah. Apapun itu, saya sudah sinkronkan. Saya sudah berusaha untuk menyinkronkan gitu loh. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyinkronkan tentang permasalahan Subeki dan Sidikiyah yang mendapat imbas saat itu mau dicabut izinnya. Alhamdulillah Kemenak sudah membatalkan cabutnya. Ini sudah selesai. Sudah selesai itu. Indikasinya permasalahan itu mencuat adalah permasalahan Subeki. Kok tiba-tiba isu yang menggelegar itu tentang Subeki ini kok saya ini sangat tertarik gitu loh. Kok ada yang mengganjal, ada yang seolah-olah ini nggak beres. Ternyata entah dengan kekuatan apa, ketika semua publik itu menghakimi, ini lebih dahsyat loh dari apapun itu. Lebih dahsyat daripada apapun itu. Ya. Ini untuk bapak-bapak Polri, bapak-bapak TNI, mohon maaf kalau saya seandainya berbicara Bloko Suto di sini. Ya, ini saya hanya sedikit kasih cerita, masukan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ketika saya masuk ke Sidikiyah ini saya penasaran, nggak tahu ada kekuatan apa. Ya. Ada kekuatan apa saya tidak tahu, tiba-tiba ini di luaran sana saya melihat ini massa yang sangat besar sekali. Langit-langit saya lihat itu mendung, seperti pucat semua di langit-langit ini. mendung semua. Teman saya, keluarga saya, sahabat saya, ya, buzzer NKRI, ya, termasuk buzzer NKRI, yang selama ini itu berperan untuk mengawal terus yang namanya NKRI, ya, karena kecintaan kita ya, karena kecintaan kita terhadap bangsa negara kita ini mengawal. Ini pun semuanya sikap yang namanya Sidikiyah, habisin Sidikiyah semuanya. Semua seolah-olah menghakimi Sidikiyah, ingin menghabisi Sidikiyah, ingin membubarkan Sidikiyah dan segala macam apapun itu dengan isu yang dicuatkan dengan permasalahannya seorang putra kiai, yaitu Mas Beki. Nah, ini poinnya adalah ketika suara itu sangat besar sekali, raksasa ini. Raksasa. Saya itu aneh, kok saya tertarik gitu loh. Ini ada apa? Kok ini aneh sekali gitu loh. Lalu tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin. Saya itu mendadak, saya harus berangkat ke Jombang. Saya harus melihat Sidikiyah itu seperti apa sih. Karena ini tidak ada kata-kata khilafah, tidak ada. Yang saya tahu adalah di Sidikiyah ini ada keterkaitan dengan khalifah. Kalau khalifah umum ya, saya sendiri seorang khalifah. Saya sendiri seorang khalifah buat keluarga saya. Atau seorang pemimpin di dalam keluarga saya. Ya, seorang imam di keluarga saya. Lalu saya menyelidiki. Saya investigasi secara dadakan, saya melihat Sidikiyah ini aneh sekali gitu loh, aneh. Ada simbolis, ada seperti apa ya, emblem-emblem kebangsaan itu sangat penuh sekali. Monumen-monumen kebangsaan itu banyak sekali. Ada hubul waton minal imannya. Yang saya taunya itu adalah dari mana? Saya belajar di NU loh saudaraku. Dari Nahdlatul Ulama itu yang mencuatkan itu dari Romo Yai Hasyim Asy'ari. Yuk report aja. Itu siapa itu? Ini apa ini? Ada yang komen-komen. Yuk report aja. Kamu kok panas? Kamu gak usah nonton. Minggir. Saya gak suka. Saya mau cerita di sini. Jangan gagalin fokus saya ya. Ya. Oke, saya lanjut. Ketika saya masuk ke dalam Sidikiyah, itu banyak sekali monumen-monumen, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari burung Garuda yang sangat besar sekali. Tentang Pancasila dan penjabatannya. Terus tentang Hari Santri, emblem-emblem keagamaan yang komplit dan konkret sekali. Dan Anda tahu nggak, walaupun saya mengenal Sidikiyah itu baru kemarin, ketika ada kasusnya Subeki, saya melihat, loh ini kan yang kita suarakan selama ini. Hei, untuk buzzer NKRI, yang kita suarakan, yang kita kawal selama ini kan tentang ini.
Dan semuanya itu ada di Sidikiyah. Ini terlepas tentang permasalahan oknum atau yang disebut putra kiai yang diduga atau yang difitnah, ya. Kabarnya kan simpang siur, ya. Yang diduga atau difitnah melakukan asusila. Melakukan asusila ini. Nah, saya ketika masuk di situ beleng, saya tidak panas, tetapi saya adem sekali. Saya merasakan, kok kayak begini. Kemarin saya melihat video, tempat itu seperti diinjak-injak. Bapak-bapak Polri yang bertugas, yang saat ini Anda nyimak live saya, yang sedang bertugas malam ini, Anda nyimak saya, bapak-bapak Polri khususnya, ada bapak-bapak TNI, ya mohon maaf, mohon izin saya sampaikan. Tentang agama, tentang kebangsaan, ada Pancasila, museumnya ada. Ada Garuda besar, museumnya ada di dalam. Ada Hubul Waton Minal Iman, museumnya ada. Kok museum apa? Aduh namanya, jadi saya gak lupa. Monumen, monumennya ada. Ya museum juga ada sih di dalamnya. Ada semua gitu. Lalu tempat ini tuh diinjak-injak. Ketika saya itu melihat video itu, banyak sekali orang masa, ya mungkin itu proses dari penangkapan saat itu, ya saya sangat maklum di situ. Tetapi saya melihat itu miris. Ini orang injak-injak gitu loh. Ini orang iyak-iyakan kalau bahasa Jawanya. Ini sangat, ini marwah gitu loh. Ini marwah loh. Saya nangis batin saya. Ini marwah ini. Ya Allah, saya nangis batin saya. Saya sinkronkan ketika saya melakukan investigasi. Ini marwah ini. Kalau saya seandainya ada bahasa kasar yang perlu saya sampaikan, ini kok sebajingan ini gitu loh, melakukan sesuatu tindakan. Kok sebajingan ini gitu loh. Kalau Polri tidak salah. Polri sudah sesuai dengan tupoksinya. Artinya ini mungkin ada beberapa oknum yang betul-betul ini ngompor-ngomporin atau yak-yakan, atau ini marwah bicaranya. Bukan bicara Sidikiyah, ini marwah yang disuarakan oleh selama ini kita. Buzzer NKRI semuanya menyuarakan untuk itu. Orang yang gak kenal Pancasila, kita suarakan kenal Pancasila. Ya, marwah Pancasila seperti apa, kita itu suarakan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bangsat tidak, kalau seandainya saya mau ngomong bahasa kasar, bangsat tidak. Gua disumpah itu gak dapat jabatan. Gua disumpah bukan karena pangkat, gua disumpah bukan karena digaji. Gua suarakan terus untuk Indonesia. Bajingan tidak orang seperti itu. Kalau gue mau ngomong kasar, bajingan tidak orang seperti itu. Saya tidak mau provokasi di sini. Nangis batin saya. Dibuat iya-iyaan coba, itu marwah loh itu. Orang bangun bukan dana dari siapapun. Bangun monumen-monumen Garuda yang sangat besar sekali. Undang-Undang Dasar 1945, proklamasi. Bajingan tidak seperti itu. Kok sekarang jadi yak-yakan gitu loh. Ada gak yang mau tangkap saya? Saya ngomong kayak begini. Polri ada yang mau tangkap saya gak? Tangkap saya. Saya cuma ingatkan, saya bagian daripada Polri, itu rakyat Indonesia. Saya rakyat Indonesia, saya orang sipil, bagian daripada Polri, yang mencintai, yang mengawal, yang selalu memberikan apresiasi. Sakit tidak? Sakit tidak coba? Itu buzzer-buzzer NKRI dimanapun Anda berada. Ya. Anda gak tahu apa-apa ya. Anda gak tahu apa-apa, kalau pengen tahu Anda datang. Datang Anda. Biar Anda tahu
Biar Anda merasakan. Biar hati Anda itu merasakan gitu. Ini di luar Subeki. Ini di luar Subeki. Ya. Tahu nggak? Lu semuanya berjuang. Kalian semuanya berjuang untuk mengawal itu. Untuk menjaga marwah Indonesia. Untuk menyampaikan hubul waton minal iman kepada generasi anak bangsa supaya ingat mencintai tanah air. Ya. Ada orang yang mampu beli saya. Ini buzzer-buzzer NKRI saya ingatkan kalian. Ya kalian suarakan itu salah kemarin. Ya. Lu teriak-teriak NKRI, lu teriak-teriak NKRI, lu berpuluh-puluh tahun, lu bertahun-tahun lu teriak-teriak terus NKRI. Ya. Ada marwah. Ya, ada monumen-monumen Pancasila diinjak-injak segala macam oleh oknum. Kalian malah ikut-ikutan meneruskan opini-opini yang menyesatkan. Untuk buzzer-buzzer NKRI dimanapun Anda berada. Untuk keluarga besar Siber NKRI dimanapun Anda berada. Kalau mau jadi bangsat keluar aja. Keluar aja. Kamu akan berlawanan dengan saya. Siapapun itu, oknum termasuk. Ya. Termasuk oknum. Dari Polri sekalipun. Saya sampaikan sekali lagi. Ya. Sakit loh saya. Lu semuanya bangsat tau nggak? Ya. Orang menghakimi saya, Arya so NKRI so. Kalau gua so NKRI, lu mau apa? Ya. Gua harus sok khilafah. Gua harus sok kearap-arapan. Gua harus sok keagamisan. Kalau cuma sok agamis kecil. Sok khilafah kecil. Mau sok apa sekarang? Saya cuma peringatkan. Ya, saya cuma peringatkan. Ya. Ada yang sok-sok NKRI selama ini. Marwah yang ada suarakan selama ini diinjak-injak. Diinjak-injak loh. Ini belum selesai. Ya. Salah tidak kalau saya ngomong kayak begini? Kalau salah saya tunggu 2 kali 24 jam. Ya. Tangkap saya. Gak apa-apa, saya ikhlas. Kalau salah, tangkap saya. Saya di sini mengkritik untuk oknum-oknum, siapapun itu, orang berpangkat ataupun apapun itu. Ya. Tangkap saya. Kalau ada orang yang menangkap saya itu kok kayak-kayaknya enak. Saya supaya bisa istirahat. Bisa tidur nyenyak. Borgol saya. Bahkan saya beli. Berapa hukumannya? Saya ngomong seperti ini. Karena saya ngomong kayak begini sudah kebangetan. Saya beli. Ya. Polri di seluruh Indonesia. Tangkap aku kalau aku salah ngomong kayak begini. Kembalikan marwah Polri, jangan acak-acakan seperti ini. Ya cuma minta itu. Ya, dunia keagamaan, dunia pendidikan sekarang sudah diubrak-abrik, semua dibentur-benturkan. Ya. Polri yang saya cintai, yang kita kawal, yang kita apresiasi selama ini dibentur-benturkan oleh oknum-oknum. Kamu kan gak ngerasain. Saya tunggulah siapapun. Siapapun saya tunggu. Kalau ada oknum-oknum siapapun yang berpangkat, keberadaan saya mengganggu Anda, saya tunggu. Ya,
Saya tidak pernah peduli dengan siapapun. Ya, terlepas dari itu. Untuk buzzer NKRI dimanapun Anda berada, silakan Anda berseberangan dengan saya. Silakan Anda berseberangan dengan saya. Kalau berani kita fighting, tidak masalah. Ya. Saya hanya mengingatkan selama ini yang Anda suarakan apa? NKRI. Ya, diinjak-injak. Sakit saya. Walaupun saya bukan orang Sidikiyah, saya melihat sakit. Sangat sakit sekali. Ya. Polri, saya bagian daripada Polri. Saya orang sipil, bagian daripada Polri yang mengawal Polri. Apa yang dicita-citakan Polri yang baik, yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, mensosialisasikan program-program Polri, membantu tanpa disumpah pangkat, jabatan, duduk kedudukan, gaji dan apapun itu. Kalau tidak keterlaluan, saya tidak akan ngomong seperti ini. Sampaikan kepada Cokro TV, sampaikan kepada Rudy Kamri, sampaikan kepada semua buzzer-buzzer NKRI yang mengaku mengawal NKRI sampai detik ini. Sampaikan semuanya. Ya. Kalian harus dengar. Senior-seniorku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kalian harus dengar. Kali ini harus dengar saya. Ya, kita selama ini tidak pernah kalah selama ini. Allah selalu kasih menang saya. Saya selalu melawan arus. Saya selalu melawan arus. Apapun itu yang Anda anggap benar di opini bisa menghakimi. Ya. Salahnya apa? Salahnya apa? Di situ ada monumen-monumen Garuda yang sangat besar. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Hubul Waton Minal Iman. Dan ada emblem-emblem keagamaan yang lain, kebangsaan, kenegaraan. Tentang kecintaan terhadap tanah air. Salahnya apa? Kok dia iya gitu loh. Nangis aku. Untuk bapak-bapak berpangkat, saya terpaksa ngomong seperti ini. Supaya anggota-anggota Anda yang di bawah itu, supaya apa, introspeksi. Yang lalu biarlah berlalu, diperbaiki ayo. Jangan karena membidik satu orang. Jangan karena membidik satu orang tetapi tidak melihat kemaslahatan di bawah yang begitu besar. Karma itu nyata, Bapak Ibu. Karma itu nyata. Bapak Ibu bayangkan, orang belajar di tempat pesantren. Ini bukan masalah Sidikiyah. Ini masalah pesantren di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Ini masalah pesantren. Sekarang ini lagi dibentur-benturkan, lagi dipropaganda. Stop, direm. Orang jadi bupati, ngajinya kepada ulama, kepada kiai. Orang jadi pejabat, ngajinya ke ulama, ke kiai. Orang jadi jenderal, ngajinya ke ulama, ke kiai. Pondok pesantren adalah salah satu benteng akidah,
Pesantren itu salah satu benteng melahirkan karakter orang-orang yang memiliki akhlakul karimah dengan baik, menjadi orang yang bisa hidup beragama, berbangsa, bernegara. Kok sekarang kok seenaknya sendiri ketika orang-orang mau melakukan politik, mempolitisasi apapun kepentingannya, numpang. Kepentingannya apa? Numpang. Citranya jangan kamu bikin buruk. Kualat, Bapak Ibu, kualat. Apalagi kalau kita flashback masalah Siddiqiyah. Di situ ada agama. Di situ ada bagaimana mengajarkan cinta tanah air. Mulai anak-anak dini. Apa enggak nangis saya? Melahirkan jutaan manusia, Bapak Ibu. Supaya bisa menghargai kita hidup berbangsa, bernegara. Tiga biayaan kan sudah disampaikan. Karma ada tidak? Karma itu ada. Kualat itu bagaimana cara membuktikannya? Ya saat ini sudah terbukti. Kualat itu seperti apa? Ini karena oknum, Bapak Ibu. Ini karena oknum. Akhirnya apa? Siddiqiyah kayak ditaboki tai letong, dibikin kotor. Saat ini Polri kayak ditabuk letong, kayak ditabur tai sama oknum. Sambo contohnya. Tragedi tanggal 7 yang artinya semua orang memiliki tujuan. 7 bulan 7. Kualat itu nyata. Karma itu berjalan. Siapa yang menghukum? Alam. Semua atas kehendak Gusti Allah, Sang Pencipta. Saya sangat bingung juga permasalahan Brigadir J. Terlepas dari Siddiqiyah, ada yang namanya Subeki yang sangat memalukan seorang putra kiai seperti itu. Saya jijik sekali. Kok putra kiai bisa melakukan seperti itu? Tetapi ketika saya masuk, ternyata permasalahan itu sudah bertahun-tahun. Permasalahan blunder. Hanya rebutan kekuasaan. Hanya ditunggangi oleh orang-orang oknum-oknum ini. PKI. Yang ingin, yang mengharapkan pesantren itu ditutup. Pesantren itu harus tumbang. Bahkan jauh-jauh hari saya sudah ngomong, kok saya mimpinya buruk sekali. Entah ini mimpi atau saya tersugesti atau halusinasi. Yang satu hidup diduga melakukan pelecehan. Yang satu mati diduga melakukan pelecehan. Ditonton 1.300.000 orang lebih. Saya mendapatkan hujatan Bapak Ibu. Saya dicaci maki sebagai orang yang ngelandur, sebagai orang yang mabok, orang yang habis hakau, habis nyabu, komentar netizen banyak sekali. Aku membaca, sabar ya Allah, sabar ya Allah, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar, aku sabar. Aku biasa sabar. Ya.
Gusti Allah sayang sama saya. Sampai detik ini nyawa masih nempel di badan saya. Saya syukuri itu. Berarti Allah sangat sayang sama saya. Dan saya hanya minta, ya Allah, saya minta pertolongan, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Allah munculkan kebenaran-kebenaran. Ternyata yang masih hidup pun diduga seperti itu. Belum tentu. Yang mati diduga melecehkan pun ternyata berbalik. Tidak ada pelecehan. Terbongkar semuanya. Sampai sekarang runutnya sampai ke 303 dan lain sebagainya. Apakah Anda masih berani bilang sekarang gelindur? Saya ngaco. Saya mimpi. Saya mabok. Apa yang saya impikan sudah menjadi kenyataan. Saya bukan orang sakti. Saya hanya berprediksi. Saya bukan seorang peramal, saya bukan seorang kiai, saya sampah. Percuma kamu merendahkan saya karena saya sudah serendah-rendahnya jadi manusia. Saya sudah rendah, sudah kotor, sudah bangsat, sudah bajingan. Sekarang sudah terjadi yang diduga melakukan pelecehan. Bukan pelecehan. 7 kali tembakan dramanya. Dan itu terjadi di Sidikiyah tanggal 7 bulan 7. Bu, tanda-tanda itu disikapi dengan baik, introspeksi. Ayo umat, ayo kita bersatu. Sudah gak usah gontok-gontokan. Kalau berpolitik, Bu, yang benar. Jangan mengorbankan umat. Jangan mengorbankan kemaslahatan umat. Saya itu saat ini bingung. Ingin sekali terjawab apa yang di dalam hati saya. Bahwa saat ini kasus yang ditangani oleh kemarin pengacara-pengacara Subeki ini masih banyak sekali yang mengganjal. Tetapi saya bingung, ini gak bisa menyuarakan. Supaya ini tinggal satu klik. Publik menyuarakan keganjalan kasusnya Subeki. Seperti kasusnya Brigadir J. Supaya ini diusut tuntas semua. Kasus-kasus yang dipaksakan. Bintang-bintang sudah berjatuhan. Saya bingung. Saya sangat bingung sekali. Saya hanya ingin hati saya ini terjawab. Bagaimana ini? Kita membutuhkan keajaiban dari Allah. Bahwa ini harus diusut semua. Tapi saya bingung mau mulai dari mana. Saya bingung. Saya bingung sekali. Saya bingung. Karma alam itu nyata.
Ada yang komentar di sini. Kembalilah edukasi ke kebangsaan. Saya jawab. Ilmu, sumber, fakta. Apa yang saya perjuangkan tentang kebangsaan ada di Sidikiyah. Ada di seluruh Indonesia. Kalau ada yang penasaran silakan tengok di Sidikiyah. Potong telinga saya. Kalau apa yang saya sampaikan ini tidak betul. Apakah saya tidak menyuarakan? Saya ingin suarakan. Saya pengen punya bahan. Saya membahas Sidikiyah biar kalian tahu apa yang dilakukan oleh Sidikiyah yang tidak viral. Humanity, kemanusiaan, tanpa proposal, tanpa uang dari negara, gotong royong yang dilakukan oleh Sidikiyah. Mungkin saja kalau diterapkan, kalau kompak rakyat Indonesia membantu beban negara, bisa melunasi hutang negara. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Sidikiyah. Apa itu? Gotong royong. Kemarin saya sudah mendatangi. Tidak mampu, gratis, berikut fasilitas di dalamnya. Ada TV, ada kulkas, ada kursi, ada ya, sofa. Apakah kalian itu tahu itu? Kalian tidak tahu. Apakah pernah itu diviralkan? Tidak diviralkan. Karena Sidikiyah itu torekot. Tidak perlu carmuk, tidak perlu cari muka, tidak perlu cari pamer kebaikan. Tidak terstruktur. Sidikiyah itu bodoh. IT saja tidak paham. Medsos saja tidak paham. Anda lihat saja orang-orang yang bermedsos. Di orang-orang Sidikiyah tidak ada. Bodoh. Anda semua yang orang-orang pintar sebetulnya. Tapi Anda diam sebagai orang-orang yang pintar bersosmed. Anda diam. Sedih loh. Kalau bisa ribuan unit rumah, apa enggak menanggulangi kemiskinan yang ada di negara kita? Itu fakta Bapak Ibu. Maka ketika saya menghadiri di acara tobat bersama yang dilakukan setiap tahun, acara pertaubatan bersama yang dilakukan Sidikiyah, kebetulan kemarin saya membuktikan jamaah yang begitu meludak, puluhan ribu datang hanya berdoa. Setelah itu gotong royong mengumpulkan uang yang langsung diserahkan seketika. Terkumpul ratusan juta. Coba. Saya melihat sendiri, saya jadi saksi. Kegiatan-kegiatan gotong royong. Fakta itu rumahnya sudah ribuan. Kenapa pada diam? Kenapa nggak viral? Padahal ini bagus. Bagus untuk ideologi, bagus untuk membangun bangsa, bagus untuk dedikasi anak-anak kecil sampai dengan dewasa. Kenapa nggak viral? Kemanusiaannya mulai dari gempa Jogja. Saya mampir ke Jogja, semuanya hampir kenal Sidikiyah. Termasuk fatwa itu dikeluarkan dari siapa? Sahabat saya Gus Fuad Pleret, putune Kanjeng Sunan Ampel, menyampaikan. Sidikiyah itu bagus kemanusiaannya itu. Waktu gempa Jogja itu banyak bantu itu rumah-rumah untuk korban-korban itu. Rumah-rumah untuk ngungsi dibangunkan semua sama Sidikiyah. Dan lain sebagainya. Kenapa gak viral? Giliran urusan-urusan yang dobol-dobolan seperti Samsudin, seperti si Kucluk rambut merah, itu aja. Buka TV isinya itu, buka YouTube isinya itu semua. Apa gak bosen?
Oh, aku tahu Anda sudah menjadi penikmat konten. Anda sudah menjadi penikmat konten-konten saling bully, saling caci maki, saling meneruskan hoax, fitnah. Aku tahu ketika Anda nggak memaki aja malam ini, Anda hidupnya nggak tenang. Saya tahu karena psikis Anda sudah kena. Psikis Anda udah kena ketika Anda nggak mencaci maki hari ini. Gatel ini jempol. Jempol ini gatel sekali rasanya. Bahkan kita nggak bisa tidur. Kamu nggak bisa tidur. Karena apa? Psikismu sudah kena. Anda sudah menjadi penikmat konten caci maki. Kayak begini kok Anda ngaku orang beragama? Orang pernah belajar akhlak. Akhlak dari mana? Tidak ada manfaat-manfaatnya sama sekali. Apa yang saya sampaikan pada malam ini adalah manfaat untuk 1000 orang lebih. Kalau Anda mau ikhlas menerima apa yang saya sampaikan. Orang konten itu boleh cari subscriber, cari viewer yang banyak, dapat duit AdSense dari YouTube jutaan. Tapi kalau bisa, uang itu harus berkah. Dengan cara apa? Isi dalam konten itu memberikan sesuatu pandangan-pandangan yang positif, membangun bangsa. Bukan malah Anda punya konten-konten inilah menjadi hujat-hujatan. Mudorotnya banyak. Ketika Anda membuat konten, satu nih isinya adalah konten-konten yang negatif, yang mengakibatkan percikan-percikan dosa, melahirkan dosa, dan itu ditonton oleh 1000 orang, 1000 orang itu akan dosa semua. Dibagikan lagi, ditonton sampai 1 juta orang, 1 juta orang seketika berdosa semua. Saudara-saudaraku, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para gus, tolong japri di nomor handphone deskripsi saya. Ada nomor WA, di deskripsi ada nomor WA saya. Kalau memang panjenengan semua menghendaki saya untuk sepil pondok pesantren yang Anda bangun, yang Anda buat, saya akan sepil, saya akan datangi pondok pesantren Anda. Saya akan menunjukkan kepada dunia bahwa ini pondok pesantren. Orang datang belajar, niatnya mulia untuk belajar. Ya. Izinkan saya biar saya sepil. Tujuannya adalah untuk dedikasi. Para alim, para kiai, para ulama, itu nomor HP saya, Pak Yai. Semuanya, tidak cuma Sidikiah saja. Saya ingin menyuarakan sesuatu yang positif. Karena pesantren ini sangat penting sekali, harus dijaga. Benteng untuk berubah, untuk memberikan dedikasi orang yang berakhlakul karimah. Ya. Sebagai penutup saya akan sampaikan. Karma itu nyata.
Jangan bikin alam ini marah. Kita kembali kepada kita masing-masing. Ya, jadi orang yang amanah. Yeah. Jadi mohon maaf kalau ada penyampaian-penyampaian yang mungkin membuat telinga Anda itu panas. Yang membuat telinga Anda panas. Mungkin yang panas-panas itu telinganya sampai keluar kopok, berarti memang kadrun. Ya, berarti kalau ada orang yang mendengarkan omongan saya panas, meriang, berarti terindikasi mereka adalah pengikut dan penyakit-penyakit kadrun. Ya. Ya. Ketik semuanya kadrun. Kadrun. Soalnya buzzer pencot, orang-orang yang sudah psikisnya kena di dunia dobel-dobelan sedang berusaha untuk menumbangkan saya dengan caci maki. Makanya mereka bangga, paling juga ada 10-20 akun dia spam. Sekarang Anda tulis semuanya kadrun biar mereka ketilep, ketimbun, nggak kelihatan. Kadrun semuanya. Orang-orang kayak gitu. Kadrun. Nah gitu. Jadi dipikir ini, saya ini, yang menghujat saya ini dipikir semua. Padahal banyak sekali saudara-saudara kita yang positif, yang mengambil faedah dari apa yang saya sampaikan. Kalau yang buruk jangan diambil ya. Banyak hanya nyimak. Tetapi kalau buzzer kan komentarnya spam terus tuh, caci maki terus tuh. Nah ketika ini semuanya yang nonton yang positif ketik kadrun, hilang itu orang. Ketik semua kadrun. Ya. Ya, untuk penutup itu aja. Dan untuk institusi apapun itu, kami tetap selalu akan mengawal. Ya. Saya hanya bisa mengingatkan saja. Kalau Anda jadi oknum sudah terlanjur, ya saya doakan mudah-mudahan selamat. Kalau Anda ingin selamat, tobatlah mulai sekarang. Akan semua pada akhirnya akan kena kalau kamu nggak berusaha untuk sadar kembali kepada khitoh. Ya, ini marwah, ini bicara marwah. Ya, tidak ada tendensi apapun itu. Saya bagian daripada Polri, masyarakat Indonesia. Saya meminta itu. Ya. Apapun itu sesuai dengan kemarin yang diperintahkan oleh Pak Kapolri. Ya. Jangan pernah main-main, harus adil-adilnya. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.